Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Miss Suharni. Biasanya Miss dipanggil Miss Emi. Udah pernah ketemu Miss kan di sekolah? Udah pernah tahu dong yang mana muka Miss. Jadi insya Allah selama 1 tahun ke depan Miss akan menjadi wali kelas di kelas 4 Ali bin Abi Thalib, yang akan memberikan atau mengajarkan pelajaran tematik. Nah, jadi mohon kerjasamanya sama anak-anak Miss. Semoga pelajaran yang Miss kasih nanti bisa diterima dengan baik, bisa dipelajari sama anak-anak Miss. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita. Siap? Siap dong. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 1, tentang indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, kalian pernah dengar nggak apa itu pawai budaya? Pernah dong pasti. Oke, di sini tersedia teks tentang pawai budaya. Nah, perhatikan teksnya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan, terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti 2 keping, simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju puku. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepat talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu yang besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, Udin dan teman-teman sangat senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Pada teks pawai budaya, terdapat jenis keberagaman budaya. Selain keberagaman budaya, setiap orang pasti memiliki keberagaman karakteristik. Setiap karakteristik setiap orang itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, ide, selalu berbeda-beda. Keberagaman yang ada adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada.
Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan coba, jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Apa sebenarnya sih makna persatuan dan kesatuan? Untuk menjawabnya, mari lakukan kegiatan berikut. Oke, lakukan percobaan di bawah ini. Pertama, coba kalian ambil sebuah sapu lidi, lalu cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Yang kedua, gunakan sapu dan sebatang lidi tersebut untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Bagaimana? Bisa tidak kira-kira? Tentu saja tidak. Kenapa Miss tidak bisa dipakai Miss? Karena lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratus lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan sebagai kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Nah, dengan demikian, bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. Yang kedua, bersatu dan bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Ya dong, tadi kan kalau misalnya sapu lidi satu lidi, bisa nggak untuk nyapu? Nggak bisa kan? Nah, kalau dia diikat jadi banyak, jadi satu kesatuan, terdiri dari beberapa ratus lidi atau beberapa puluh lidi, pasti bisa menyapu sampah yang ada di halaman. Nah, dari teks pawai budaya tadi, terdiri atas beberapa paragraf, ya kan? Tadi kan udah diperhatikan kan? Yang pertama tadi yang Miss bacakan, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok ini apa sih, Miss? Gagasan pokok. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, gagasan pendukung, Miss. Kalau gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok tadi. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti ataupun pokok paragraf. Nah, yang kedua, gagasan pendukung, uraian atau tambahan informasi untuk memperkuat gagasan pokok tersebut. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, yang pertama, membaca paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Nah, apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Nah, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf kita temukan. Nah, ingat, yang perlu diingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti dari paragraf tadi dapat terletak di awal ataupun di akhir kalimat atau di seluruh paragraf itu. Bisa ya? Nah, ini dia, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Selanjutnya, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di kehidupan masyarakat Indonesia terdapat banyak sekali keragaman sosial dan budayanya yang sangat baik untuk kita ketahui. Keragaman sosial dan budaya Indonesia dikategorikan antara lain keragaman suku bangsa, bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, makanan khas, upacara adat, keragaman religi, kesenian yang berupa tarian tradisional, alat musik tradisional, seni pertunjukan, lagu daerah, dan cerita rakyat, dan masih banyak lagi. Ya kan? Nah, keragaman tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
kita wajib mensyukurinya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Miss mau kasih latihan nih, gak banyak-banyak. Yang pertama, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1 dari teks Pawai Budaya. Tadi udah ada ya teksnya. Yang pertama Miss kasih, Miss bacakan tadi yang pertama. Nah, ini dia. Gagasan pokoknya kita taruh diletak sini nanti. Gagasan pendukungnya yang mana, Miss? Ini dia. Nanti letak, ada beberapa gagasan pendukungnya, letak sini, di sini. Bisa ya? Ingat, untuk menemukan gagasan pokok kita harus membacanya lagi berulang sampai menemukan apa dia yang paling kuat di situ. Menjelaskan tentang apa dia, inti dari paragraf itu ya, Nak ya. Nah, yang kedua, bertanyalah kepada anggota keluargamu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa. Nah, perhatikan tabelnya. Contoh keluarganya itu, anggota keluarganya contohnya ada ayah. Ayah berasal dari daerah Padang. Ciri khas dari daerah Padang itu makanannya rendang dan rumahnya rumah gadang. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada nenek buat di sini. Nomor 2. Daerah asal dari mana? Ciri khasnya apa aja? Nanti ada ibu, terus kalau misalnya ada om atau ada mbak gitu. Bisa ya? Yang ketiga, menurutmu apa yang terjadi jika kita tidak memiliki sikap persatuan dan kesatuan? Apa ya? Oke, jika sudah selesai, langsung kirim kepada Miss. Oke?